Oke, kita lanjutkan materi fisik komputer. Untuk materi kali ini kita akan bahas terkait dengan segmentasi citra ya. Untuk materi sebelumnya sudah saya upload di YouTube. Silakan Anda menyimak video maupun PPT-nya atau PDF-nya ya. Karena itu tidak semua disampaikan, Anda bisa membacanya. Kalau ada yang bingung bisa diskusi dengan saya. Karena metodenya atau poin-poinnya sangat banyak, tidak bisa diselesaikan dalam satu perkuliahan seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu segmentasi citra ya. Saya masih menggunakan buku dari Pak Abdul Qadir dan Pak Adi Susanto ya. Judulnya adalah Pengolahan Citra, Aplikasi, Teori dan Aplikasi. Masuk ke bab 10 adalah segmentasi citra ya. Di dalam segmentasi citra nanti kita akan belajar pertama adalah pendahuluan dari segmentasi citra ya, deskripsi dari segmentasi citra itu apa. Kemudian deteksi garis, deteksi tepi, kemudian pengambangan ya, dwi-aras, atau istilahnya adalah thresholding ya, kalau di buku-buku thresholding ya, buku bahasa Inggris. Kemudian pengembangan global dan VS lokal ya, pengembangan aras jamak, pengembangan dengan metode Otsu, pengembangan adaptif, pengembangan berdasarkan entropi, dan segmentasi warna. Itu. Ini banyak sekali dan nanti mungkin saya ambil beberapa ya, tidak semua. Nanti Anda baca teorinya dan algoritmanya. Kelebihan dari buku ini seperti yang saya sampaikan bahwa buku ini menyampaikan secara lugas, jelas, algoritmanya juga ada, kemudian contoh pemrograman yang berdasarkan algoritma ini juga ada. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan fungsi MATLAB, tapi juga implementasi dari algoritma yang sudah dijelaskan di dalam program MATLAB itu seperti apa, ini ada contohnya. Ini akan istilahnya akan membangun cara berpikir Anda, teman-teman, dalam nanti ketika Anda mengambil suatu riset yang topiknya adalah fisik komputer atau segmentasi citra digital ya, fisik komputer, citra digital, pengenalan objek atau klasifikasi objek. Dalam melakukan codingnya itu nanti sudah terbiasa. Walaupun nanti ketika pada saat Anda mengerjakan penelitian, Anda menggunakan fungsi-fungsi yang ada di MATLAB, ya, tapi Anda sudah terbangun pola pikir dalam pemrograman menggunakan MATLAB terhadap pengolahan citra atau klasifikasi objek atau pengenalan objek seperti itu. Oke, kita langsung saja karena waktunya sudah sore. Pengantar segmentasi citra ya. Jadi segmentasi citra ini tujuannya adalah untuk mendapatkan objek-objek yang terkandung di dalam citra, atau membagi citra ke dalam beberapa daerah dengan setiap objek atau daerah memiliki kemiripan atribut. Jadi yang namanya segmentasi citra adalah bagaimana caranya memisahkan antara objek dan latar belakang seperti itu, atau membagi citra ke dalam beberapa zona atau area berdasarkan objek atau daerah yang memiliki kemiripan atribut. Seperti itu. Pada citra yang mengandung satu objek, ini akan mudah disegmentasi karena dia di dalam satu citra ini hanya berisi satu objek dan satu latar belakang, sehingga sangat mudah untuk disegmentasi. Sedangkan kalau itu banyak objek, maka tentunya proses segmentasinya akan lebih kompleks ya, tidak sesederhana kalau misalkan dalam satu citra ini hanya satu objek ya, seperti itu. Contoh misalkan penerapan segmentasi yang sering kita pakai ya, menggunakan software editing video, foto ya, editing foto, Photoshop ya, Magic Wand. Magic Wand ini biasa kita pakai untuk
biasanya ya mengcrop objek kan, memisahkan, mengambil gambar atau objek tertentu dari sebuah gambar atau citra. Nah ini ya contoh dari penerapan segmentasi. Pada gambar 10.1 ini contoh segmentasi objek daun dari latar belakang. Anda bisa lihat di sebelah kiri ini adalah suatu objek daun dengan latar belakang agak terang ya, keabuan agak terang, sedangkan daunnya adalah gelap. Ini akan di segmentasinya sehingga objek akan berwarna putih dan latar belakang akan berwarna hitam. Ini nanti akan objek dengan sangat jelas. Biasanya kalau segmentasi itu dalam bentuk citra biner ya, karena dia ada dua kondisi intensitas citra 1 dan 0. Itu mudah untuk diproses ya kalau dalam segmentasi objek. Kalau intensitasnya 1 dan 0 atau dua kondisi itu mudah untuk dikenali. Tapi kalau misalkan masih dalam grayscale ini akan susah kalau untuk dikenalinya ya, seperti itu. Tapi yang jelas nanti dari sisi segmentasi ya, objek ini bisa disegmentasi sebelum masuk ke citra biner seperti ini ya. Oke, ini pemisahan objek dari latar belakang. Ya, diambil seperti itu. Kemudian ini contoh Magic Wand ya di Photoshop ya, untuk biasanya untuk mengcrop gambar objek ini ya. Misalkan ada suatu gambar di sini mau diambil dari latar belakang yang lain ya, di segmentasi, diberi, kita menentukan batas-batas dari objek itu seperti itu. Ya ini segmentasi ya, segmentasinya. Contoh aplikasi segmentasi pada citra ya. Yang pertama misalkan citra mobil, jalan, dan latar belakang. Maksudnya di dalam citra itu ada mobil, ada jalan, ada latar belakang. Objek yang akan kita segmentasi dalam mobil. Maka biasanya kegunaan segmentasi ini untuk pelacakan mobil di dalam citra tersebut. Ya. Mana mobil, mana sepeda, mana orang, mana pohon, dan lainnya, itu bisa kita segmentasi mobil tersebut dan digunakan sebagai pelacakan mobil di dalam citra. Acuan yang digunakan misalnya gerakan dan warna ya. Kemudian foto satelit, citra foto satelit. Nah, objeknya adalah struktur permukaan bumi ya, struktur permukaan bumi. Biasanya untuk klasifikasi area ya, klasifikasi area. Kalau Anda lihat di peta ya, di peta kan antara dataran tinggi, dataran rendah itu memiliki warna yang berbeda ya. Diklasifikasikan berdasarkan warna. Nah ini juga sama, foto satelit memfoto atau mengambil gambar permukaan bumi. Nah dari situ bisa kita klasifikasikan mana dataran tinggi, mana dataran rendah, mana katakanlah yang terjadi kebakaran ya, mana yang lain ya, ini mana lautan, mana daratan dan sebagainya, itu akan terlihat pada tekstur maupun warnanya. Ini bisa kita klasifikasikan. Kemudian gambar kerumunan orang di pasar misalkan, atau di mall, atau di tempat keramaian. Nah, objek yang akan kita kenali adalah wajah orang. Aplikasi yang biasanya memakai ini adalah pengenalan wajah. Jadi wajah orang dalam gambar suatu gambar ini disegmentasi, dipisahkan dari latar belakang yang lain. Acuan yang digunakan biasanya warna, bentuk wajah, tekstur wajah, dan sebagainya. Kemudian citra kumpulan apel dalam konveyor ya, ban berjalan konveyor. Objeknya apel. Biasanya digunakan untuk pemilahan buah apel berdasarkan ukuran. Jadi gimana caranya kita bisa membedakan apel besar dan kecil dengan hanya melihat citranya. Oh ini buah apel besar, ini kecil. Itu perlu disegmentasi dulu apelnya, kemudian dihitung fiturnya seperti apa, diperbandingkan dengan kalau apel kecil seperti ini, apel besar seperti ini. Nah, ini dalam acuannya itu menggunakan fitur bentuk, warna, dan ukuran.
Biasanya proses segmentasi ini merupakan langkah awal dari suatu proses klasifikasi objek atau pengenalan objek ya. Pasti ada yang namanya proses segmentasi ya. Pada gambar 10.3 ini akan diperlihatkan diagram alir atau diagram blok ya. Proses suatu segmentasi citra ya, atau objek atau pengenalan objek. Sebentar. Nah, ini ya. Ini proses suatu klasifikasi atau pengenalan, di mana ada sebuah citra masukan, yang mana citra masukan ini berisi suatu objek. Nah, contohnya adalah citra yang berisi objek daun ya, objek daun. Citra yang berisi objek daun. Maka yang pertama kali akan kita lakukan terhadap citra ini adalah melakukan segmentasi objek daun terhadap latar belakang. Kita tentukan batas-batas dari objek daun ini, kemudian kita pisahkan dari latar belakang. Kemudian setelah itu, yang namanya klasifikasi atau pengenalan kan berarti kita menggunakan ciri ya atau fitur untuk mengenali. Kita bisa mengenali gajah karena memiliki ciri memiliki belalai yang panjang, kemudian telinganya lebar, besar, tinggi. Nah, itu kan ciri ya. Beda dengan kelinci. Nah, kelinci kecil, kemudian yang lain-lain. Nah, itu dari situ demikian juga ketika kita mengenai suatu objek, maka perlu kita ekstraksi ciri, fitur ya, atau ciri, supaya nanti kita bisa mengklasifikasikan objek-objek tersebut atau mengenali objek-objek tersebut. Baru setelah itu, tahapan selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi objek, cara yang paling mudah itu mengukur jarak kedekatan antara ciri objek. Ya, misalkan kita punya dataset atau database ya, di dalam database kita punya ciri-ciri atau fitur suatu objek yang disimpan. Buah apel misalkan. Maka ketika ada objek uji, ya buah apel misalkan, sama-sama buah apel, kemudian kita capture jadi citra, kemudian kita ekstrak ciri, kemudian kita ukur jarak kedekatan kedua ciri ini. Jika jaraknya dekat, sangat dekat ya, itu berarti objek yang diuji ini berupa apel ya, berupa apel. Jika objek ini bukan berupa apel, pisang misalkan, kita ekstraksi ciri, ada cirinya, kemudian kita ukur kedekatan jaraknya, jarak cirinya. Ternyata jauh, ya, jaraknya jauh, berarti kita bisa simpulkan bahwa itu bukan buah apel, ya, itu buah yang lain. Seperti itu. Itu paling mudah atau paling sederhana menggunakan kedekatan jarak ya. Nanti ada kita pelajari jarak-jarak ya. Dan metode-metode klasifikasi yang lain ya, ada machine learning atau deep learning, ada diantaranya ya SVM ya, support vector machine, KNN, key nearest network, atau CNN ya, convolutional neural network, atau naive Bayes, atau yang lain ya. Itu contoh-contoh metode-metode klasifikasi yang prosesnya tidak sesederhana yang tadi menggunakan jarak ya. Nanti kita akan coba beberapa metode ya sebelum selesai, minimal satu metode untuk klasifikasi ya, selain jarak coba. Oke. Kemudian untuk melakukan segmentasi citra itu kita menggunakan dua properti dasar, yaitu ketidaksinambungan dan kesamaan antar piksel. Pada bentuk ketidaksinambungan ya, cara pertama itu pemisahan citra ini didasarkan pada perubahannya mendadak ya pada aras keabuan. Perubahannya mendadak pada aras keabuan. Contoh yang menggunakan pendekatan ini adalah detektor garis dan detektor tepi pada citra ya. Tepi objek dengan latar belakang kan memiliki nilai intensitas yang sangat mencolok ya, berbeda ya. Nah, ini
merupakan metode yang pertama ini. Kalau yang kedua yaitu kesamaan antar pixel, pada suatu area ini termasuk di cara yang kedua ini adalah misalkan thresholding berdasarkan histogram ya, atau pengambangan berdasarkan histogram. Jadi di dalam histogram kan itu distribusi pixel ya. Kita bisa melihat mana pixel-pixel yang itu merupakan latar belakang, mana pixel-pixel yang itu merupakan objek. Dari situ bisa baru kita thresholding atau kita ambangkan supaya objek bisa disegmentasi dari latar belakang. Kemudian selain itu juga pertumbuhan area, pemisahan penggabungan area, pengelompokan atau klasifikasi, pendekatan teori graf, dan lain-lainnya. Kemudian berdasarkan teknik yang digunakan, segmentasi dapat dibagi menjadi 4 kategori ya. Teknik pengambangan ya, menggunakan teknik pengambangan thresholding tadi, kemudian metode berbasis batas, berbasis area, dan hibrid ya antara batas dan area. Oke. Deteksi garis, kita masuk ke deteksi garis. Jadi pengantar segmentasi citra ya. Jadi yaitu untuk mengenali atau memisahkan objek dari latar belakang ya, segmentasi. Kalau topik kedua adalah deteksi garis pada citra ya. Deteksi garis ini dapat diperoleh menggunakan mask atau kernel ya. Nah, kemarin kita kenal kernel ya. Kernel untuk filter itu ya ini mask atau cadar. Istilah lainnya ya ini mask atau cadar atau kernel. Ada 4 kernel ya yang bisa kita gunakan untuk deteksi garis. Yang pertama, yang A ini ya, ini kernel untuk mendeteksi garis horizontal ya, min 1, min 1, min 1, 2, 2, 2, min 1, min 1, min 1. Kemudian yang B untuk mendeteksi garis berorientasi 45 derajat, ini horizontal ya, diagonal, garis diagonal. Plus atau positif 45 derajat. Kalau yang C ini mendeteksi garis vertikal, yang D ini adalah garis diagonal minus 45 derajat sudutnya. Seperti itu. Berikut ini kita coba menguji kernel-kernel tadi ya untuk deteksi garis, baik garis vertikal, horizontal, atau yang diagonal ya. Ini fungsinya namanya adalah fungsi deteksi ya. Function G, ini nilai keluarannya G. Nah, deteksi nama fungsinya nanti kita panggil. Ini adalah parameter input, di mana parameter adalah citra itu sendiri, kernel, kemudian ada variabel potong dan pembulatan. Ya. Fungsi deteksi melakukan operasi korelasi. Jadi yang dilakukan di fungsi ini adalah operasi korelasi antara kernel dan citra, ya, bukan konvolusi tapi korelasi. Ya. Ingat operasi korelasi kita udah bahas, konvolusi udah bahas di pertemuan ketiga atau keempat ya. Jadi operasinya korelasi, ya, bukan konvolusi antara kernel H dan citra F seperti itu. Kemudian pada fungsi ini syaratnya yang lain adalah citra F dan H mempunyai tinggi dan lebar yang ganjil ya. Misalkan 5 kali 5 ya, 9 kali 9, 7 kali 7, bukan ganjil ya, misalkan 4 kali 4 bukan, tapi yang ganjil ya. Kemudian argumen potong dan pembulatan ini bersifat pilihan ya, opsional ya. Bisa diisi bisa tidak, seperti itu. Apabila diisi kalau apabila diisi true, maka bagian citra yang tidak proses akan dipotong. Kalau tidak diisi true, berarti bawaannya adalah false. Ya. Kemudian pembulatan juga sama, ya, bernilai false ya. Ini salah nih, false. Pembulatan dengan win tidak dilakukan. Bawaannya adalah true, ya, bawaannya true ya. Ini kita lihat ya pada paragraf ini ya, if nargin kurang dari 3 sampai if nargin kurang dari 4 ini digunakan untuk apa? Untuk mendeteksi apakah inputannya itu variabel untuk potong dan pembulatan diisi atau tidak ya. Misalkan if nargin kurang dari 3 berarti 2 ya. 2 berarti di sini potong sama pembulatan kan nggak ada, hanya
citra dan kernel saja. Berarti ketika ini potong ini apa namanya dibuat bawaan atau defaultnya adalah false, diisi false. Walaupun kita nggak ngisi variabel itu, tapi tetap akan diisi oleh program. Jika kurang dari 4 berarti 3 ya. Berarti 3 berarti ya salah satu katakanlah ini yang diisi tapi ini nggak diisi ya. Ini nggak diisi berarti diisi default. Defaultnya apa? Defaultnya true. Berarti ini bawaan true, ini false. False. Seperti itu. Jadi ini kalimat ini atau script ini gunanya untuk mendeteksi pemilihan variabel potong dan bulat diisi atau tidak. Seperti biasa ya, kita nanti akan mengukur size-nya atau ukuran baris kolom atau tinggi lebar dari suatu citra maupun kernel ya. Karena ini ada operasi korelasi antara kernel dan citra, maka kita perlu mengukur dimensi citra maupun dimensi kernelnya. Dimensi citra itu size ya, akan kita dapatkan tinggi atau baris, banyaknya baris dan banyak kolom. Lebar itu kolom. Ini tinggi juga sama, tinggi kernel dan lebar kernel. Jika lebar dan tinggi itu tidak ganjil, maka akan ditampilkan peringatan ini, notif lebar dan tinggi harus ganjil. Ya. Seperti itu. Kemudian, baru kemudian kita tentukan variabel M2 dan MN2 ya dengan cara apa? Membagi tinggi dan lebar kernelnya dibagi 2 ya, dibagi 2 dan dibulatkan ke bawah. Misalkan kernel yang kita pakai adalah 3x3 ya. Yang tadi kan ada contoh kernel ya. Nah ini kan 3x3. Berarti ketika kita melihat script ini 3/2 1/2 di floorkan atau dibulatkan ke bawah berarti 1, ini 1, ini juga 1. 3/2 1/2 dibulatkan ke bawah berarti 1. Jadi M2 dan MN2 itu adalah isinya 1 ya untuk kernel 3 tadi. Menentukan ukuran hasil beserta penentuan offset koordinat. Nah, sekarang kita lihat menentukan ukuran hasilnya. Ukuran hasilnya itu variabel G ya, digunakan untuk menyimpan citra hasilnya ya. Hasil dari apa? Hasil dari pengujian kernel untuk untuk segmentasi ya, untuk segmentasi. Yang pertama ya ini, jika dilakukan pemotongan ya. Jika dilakukan pemotongan true, maka berarti citra yang tidak diproses, pixel yang tidak proses kan akan dipotong ya. Akan dipotong berarti dimensi citranya nanti tidak akan sama dengan citra yang asli ya. Ya. Berarti kalau true di sini pemotongan, berarti kita lihat sisi variabel sisi M2 ini sama dengan ini M2 1 ya, sama dengan 1. Sisi N2 untuk lebar atau untuk kolom ini juga N2 sama dengan N2 itu 1. Kita buat template citra luarannya yang kita isi sebagai matrik 0 kali 0, 00 ya, matrik 0 ya, diisi 0 semua, zeros. Dengan baris dan kolomnya isinya adalah ini. Jadi ini tinggi dan lebar dari template citra luarannya seberapa dimensinya, ya ini dari sini. Dimana tinggi F itu tinggi citra dikurangi 2 kali M2. 2 kali M2 berarti M2 itu 1 ya. Kalau kernelnya 3 berarti ini 1. Kurangi 1 berarti tinggi citra, kurangi 1. Citranya itu tingginya 11. Berarti kuranginya jadi 10 ya. Lebar citra misalkan juga sama ya. 2 kali N2. N2-nya tadi misalkan kernelnya 3 kali 3, N2-nya berarti 1 ya. 1. N2-nya 1, berarti di sini 2 kali 1 ya, 2 ya, dikurangi 2. Ini juga kurangi 2, sorry. 2 kali 1, 2. Berarti misalkan ini 11 kurangi 2 ya jadi 9. Ini kalau misalkan 11 kurangi 2 ya 9 ya. Jadi lebar dan tingginya berkurang
sedikit ya, 2 piksel seperti itu. Jika misalkan potongnya false ya, ini false, else berarti false, maka sisi baris ya atau tinggi sini, tingginya adalah diisi 0 ya, nilai sisi M2 dan sisi N2 diisi 0 semua. Sedangkan ukuran citra luarannya itu sama dengan ukuran citra asli ya. Misalkan 11 kali 11 tadi, maka di sini citra luarannya juga nanti 11 kali 11. Dimana ini template-nya zeros ya, berarti meng-create suatu matrik dengan dimensi seperti dimensi citra yang isi intensitasnya adalah 0 semua, seperti itu. Nah, baru kemudian citra ini diubah tipe datanya menjadi double karena akan kita proses secara matematis ya, secara matematis. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Pemrosesan citra itu kan dasarnya adalah operasi piksel kan, operasi piksel antar piksel. Jadi seberapapun kompleks persamaannya itu pasti akan dioperasikan per pikselnya. Jadi nanti dalam operasi piksel itu ditandai dengan peluangan for, di mana biasanya di sini for pertama ya di atas sendiri itu adalah untuk baris ya. For kedua untuk kolom. Jadi yang pertama, perulangan yang pertama untuk baris, perulangan kedua untuk kolom. Jadi dari baris pertama, kemudian jalan ke baris pertama, kolom pertama, jalan ke kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya kolom terakhir. Baru pindah baris ke bawah, ke baris berikutnya. Di baris berikutnya ini juga berjalan dari baris pertama, kedua, ketiga, sampai kolom yang di baris kedua ini atau berikutnya ini juga berjalan dari kolom pertama, kedua, ketiga, dan kolom terakhir. Baru kemudian turun lagi ke baris berikutnya. Kemudian jalan lagi dari kolom 1, 2, 3 sampai terakhir. Ini, jadi dia perulangan menyelesaikan kolom dulu, selesai baru nanti barisnya nambah 1, increment ya. Barisnya nambah 1, baru kemudian kolomnya juga bertambah increment dari proses ini ya. Awal sampai nilai akhir ya di sini. Seperti itu. Y sama dengan ini letak baris, ini letak kolom. Ini sama dengan M2 plus 1. Jika kernelnya adalah 3 kali 3 berarti M2 tadi pas 1 ya. 1 berarti 1 plus 1 2. Jadi mulai dari baris kedua. Ini juga mulai N2 tadi 1 ya. Kalau kernelnya 3 berarti N2-nya 1. 1 dari mana tadi ya? Ingat di sini. Ini. Mana tadi? Ini ya. Jadi mulai dari baris kedua, kolom kedua ya. Sampai mana? Sampai tinggi citra ya. Tinggi citra itu baris ya, banyak di baris. Min M2 kurangi 1 berarti sebenarnya ini adalah M-1 ya, sampai M-1 sebenarnya. Tinggi citra kurangi 1. Ya. Jadi apa? Batas baris itu letaknya ada di baris yang terletak sebelum baris terakhir gitu. Nah, misalnya tinggi citranya adalah 11, maka dikurangi 1 dari 10, berarti letaknya baris akhirnya adalah di baris ke-10, bukan baris ke-11. Ini juga sama ya, letaknya pada kolom sebelum kolom terakhir. Artinya, misalkan kolomnya adalah ada 11 kolom di situ. Maka batas kolom di sini, batas kolom terakhir di sini berarti terletak pada 11 kurangi 1, jadi 10 ya, letaknya pada 10. Kenapa? Di sini 2, di sini batas atasnya 1, min 1 ya, ini juga min 1. Kenapa? Dilihat dari matriks ininya, kernelnya. Ini kan mulai dari 2 ya, baris kedua kolom 2. Kernelnya, Anda lihat kernelnya juga. Nah ini, 3 kali 3. Ketika kernel ini kita operasikan ke sebuah citra, ya, kan dia berjalan mulai dari pojok dulu ya, pojok kiri ya. Nah, letak pusat kernel ini itu harus sedemikian hingga sehingga seluruh
seluruh kernel, seluruh pixel kernel itu meliputi bagian citra ya. Otomatis untuk kernel 3x3 letak kernel pusatnya ini harus terletak pada baris kedua, kolom kedua, supaya nilai-nilai kernel nilai baris yang lain ya atau kolom yang lain di sini itu juga terletak pada pixel yang berada pada citra tersebut ya, di dalam citra tersebut seperti itu. Tidak keluar, maksudnya tidak keluar ya, tidak keluar dari batasan pixel yang ada di citra seperti itu. Sehingga baris mulai dari awal baris itu adalah baris kedua, kolomnya juga kolom kedua. Akhir dari baris dan kolom itu kalau kita lihat di sini ke kanan ya, misalkan ini suatu citra ke kanan, ini digerakkan ke kanan, maka letak pusat kernel ini harus sedemikian hingga sehingga seluruh pixel kernel ini masuk meliputi bagian citra yang ujung ya. Otomatis lihat di sini, misalkan ini adalah pusat kernel, di sini juga dia berada pada kolom terakhir dari suatu citra, sehingga pusat kernel ini terletak satu kolom sebelum kolom akhir citra. Berarti kan kolom akhir citra dikurangi satu ya di sini. Seperti itu. Nah ini, Anda bisa lihat di sini. Mana? Sebentar, tadi mana? Ini ya. Ini ya. Jadi tinggi citra dikurangi 1, lebar citra kurangi 1. Ini batas akhir dari perulangan di sisi baris dan kolom. Ya. Baris itu kok tinggi, kolom itu lebar. Baru kemudian operasi korelasi ada di sini. Korelasi kan berarti ditambah-tambahkan, dikali, tambah. Misalkan ini ya. Kernel ini terletak persis pada suatu pixel di dalam citra. Maka di sini kan berarti mulai dari -1 dikalikan dengan intensitas pixel citra yang ada pada posisi ini. Berapa? -1 kali berapa? Ditambah -1 kali berapa di sini intensitas pixelnya. Ditambah -1 kali berapa? 2 kali berapa? Ditambah kali sampai semua 9 perkalian ini berlangsung ya, seperti itu. Itu adalah korelasi. Korelasi berarti di sini tidak dibalik ya, tidak dicerminkan. Kalau konvolusi kan dicerminkan dibalik seperti ini kernelnya. Kalau ini nggak dibalik. Sehingga di sini Anda bisa lihat ini adalah operasi penjumlahan dari perkalian ya. Jadi dikalikan dulu di jumlahnya di mana? Jumlahnya Anda bisa lihat di sini. Tambah, artinya ini misalkan pertama nih ya, variabel jumlah pertama ini ada 0 kan, 0 maka di sini ada operasi konvolusinya di sini. Konvolusi dia kernel keberapa kali pixel citra keberapa, jadi kali kemudian dimasukkan ke variabel jumlah ditambah. Nanti di perulangan berikutnya dia kan jumlah di sini kan tidak kosong lagi tapi berisi nilai sebelumnya yang dihitung. Nah, di sini ditambahkan dengan perkalian konvolusi yang selanjutnya ditambah hasilnya disimpan di jum. Untuk kemudian ini perulangan ya, dia increment, kemudian di sini pada bagian ini jum ini juga berisi nilai dari proses korelasi sebelumnya. Kemudian ini dihitung, terus ditambahkan dengan nilai pada variabel jum. Dan seterusnya. Nah, ini yang menandakan operasi korelasi ada di sini. Baru kemudian dalam sampai semua kernel pada semua pixel pada kernel dilakukan operasi korelasi dengan citra, dihasilkan nilai jum hasil korelasi kan, disimpan di variabel jumlah. Di sini baru nanti kita isikan di template citra luaran ya, di mana posisi template citra luaran berada pada di sini. Y dari mana? Y dari sini ya. Y misalkan tadi kalau kernelnya 1
1 berarti mulai dari 2,2. Berarti Y2, X-nya 2. 2, sisinya ini tergantung dari dia ini ya, potongnya true atau false. Katakanlah potongnya false ya, berarti sisinya 0 ya, sisi 0 ya. Sisinya 0. Misalkan anggaplah dia tidak dipotong ya, berarti sisi M2 dan N2 itu 0. Berarti ini berdasarkan perolangan ini, misalkan di awal ini 2 dan 2, berarti ini 2 kurangi 0, berarti letak baris ini di posisi 2, kolomnya di sisi 2 juga, di 2,2 isinya ini. Nanti barisnya increment, kemudian dilakukan suatu proses korelasi lagi, disimpan di cum, maka di sini nanti nambah, misalkan di sini tadi 2, di sini berarti nanti tambah jadi 3. Jadi baris kedua, kolom ketiga, nilai jumnya berapa. Terus ini sama aja dengan mengisi template citra yang awalnya adalah 0 semua ya, ini zeros 0 kan ya. Zeros ya, G zeros itu artinya membuat matriks dengan dimensi baris kali kolom dengan nilai 0 semua. Nah, ini diisi tidak 0 semua lagi. Diisi dengan suatu nilai tertentu berdasarkan operasi korelasi di sini. If pembulatan sama true, maka G sama dengan ini tipe datanya adalah uninteger 8 bit ya. Dengan fungsi di atas, bagian pinggir citra yang tidak diproses akan dibuang sekiranya argumen ketiga tidak diberikan atau diberi false. Dengan demikian, ukuran G akan dipengaruhi oleh ukuran H. Nilai true pada argumen ketiga akan membuat bagian tepi yang tidak diproses berwarna hitam, bentuk seperti bingkai ya. Dihitamkan seperti itu. Gitu. Oke. Untuk caranya memanggil dulu ini kita definisikan kernelnya dulu. Kernel yang dipakai adalah -1, -1, -1, 222, -1, -1. Ini kernel deteksi horizontal sebenarnya ya. Baru kemudian kita panggil image-nya atau citranya, baru kemudian kita panggil fungsinya, di mana fungsi ini inputannya adalah citra dan kernel H1 ya. Baru kita tunjukkan hasilnya. Seperti itu. Hasilnya ini deteksi horizontal kan, ini gambar aslinya ada seperti ada vertikal, horizontal, ada diagonal. Kalau tadi adalah deteksi garis horizontal, maka yang horizontal aja yang muncul. Nah, di sini diagonal juga ikut ya, karena dia tidak vertikal, tidak horizontal. Jadi ada sifat horizontalnya juga di situ. Kemudian citra yang lain ya, pada kernel yang lain ya. Nah, ini ditunjukkan ya. Ini untuk deteksi diagonal ya, sudut 45 derajat. Ini tadi diagonal, horizontal. Ini vertikal ya, deteksi garis vertikal. Ini diagonal sudut minus 45 derajat. Gitu. Kemudian baru kita masuk ke deteksi tepi. Deteksi tepi ini berfungsi untuk memperoleh tepi objek. Deteksi tepi memanfaatkan perubahan nilai intensitas yang drastis pada dua area yang berbeda. Ada dua area yang nilai intensitas pixelnya itu berbeda sangat drastis. Nah, ini bisa dideteksi tepinya. Seperti itu. Definisi dari tepi di sini adalah himpunan pixel yang terhubung yang terletak pada batas dua area. Perlu diketahui bahwa tepi sesungguhnya mengandung informasi yang penting. Informasi diperoleh dapat berupa bentuk maupun ukuran objek. Jadi informasi yang didapatkan dari deteksi tepi itu adalah berupa bentuk benda, objek, atau ukuran objek ya. Karena tepi-tepinya kan kedeteksi. Bentuknya bulat, melingkar atau tak beraturan, kemudian luasnya berapa, kelilingnya berapa kan diketahui seperti itu. Pada deteksi tepi, kita menggunakan dua macam detektor ya, detektor baris atau HY dan detektor kolom ya. Ini baris tuh HY, Y pakai Y itu baris ya. Kalau di sini adalah baris ya. Detektor kolom tuh HX. Kemudian jenis operatornya ada Robert, Prewitt, Sobel, Freichen dan sebagainya. Kita lihat keempat ini. Kemudian deteksi tepi dibagi menjadi dua golongan, yaitu order pertama atau turunan pertama dan order kedua turunan kedua.
Kalau orde pertama itu contohnya Robert, Prewitt, Sobel. Kalau orde kedua, turunan kedua itu adalah Laplacian of Gaussian. Ya. Uh, perlu diketahui bahwa terkait dengan turunan ya atau diferensial tepi sesungguhnya terletak pada apa? Pada nilai absolut maksimum pada turunan pertama ya. Dan pada turunan kedua itu terletak pada zero crossing atau persilangan nol. Itu letak tepinya. Kalau turunan pertama pada nilai absolut, turunan kedua pada zero crossing seperti itu. Nah, ini turunan pertama dari fungsi baris x itu kolom ya. X itu kolom ya kalau di buku ini kolom ya, turunan untuk fungsi untuk arah kolom. Ini baris, ini detektor tepinya ya, persamaannya. Jadi baris, koma kolom ya, turunan ya. Ini turunan pertama ya, ini detektor turunan pertama. Kalau bentuk diskritnya ya ini. Y, x plus 1, F, Y, x, Y plus 1, x, F, Y, x ya. Dan seterusnya. Nah, ini yang turunan kedua ya. Ini untuk arah kolom, ini untuk arah baris. Ini detektornya ini. Untuk kontinu, bentuk diskritnya ini. Seperti itu. Misalkan ini fungsi suatu citra ya. Ini FY ini adalah fungsi suatu citra. Maka turunan pertama itu akan menghasilkan tepi itu yang terletak pada nilai maksimumnya di sini. Jika itu dikenakan batas, di sini ada batas maksimum, maka untuk tepi itu bisa dideteksi dari 2 piksel A atau B ya. Ini kan batas, ini kan puncaknya di sini berarti ya. Kalau tanpa batas ya puncak 1 ya. Kalau ada batasnya berarti ada 2 kemungkinan ya, A atau B ini tepinya. Kalau turunan kedua ya, itu terletak pada persilangan 0. Jadi persilangan fungsi dengan sumbu 0 di sini ya. Ini 1 piksel jelas. Kemudian profil citra mempunyai tepi dengan bentuk tanjakan, maka fungsi turunannya adalah sebagai berikut ya. Ini tepi citranya ya, tanjakan ya. Ada tepi yang naik seperti ini, maka turunan pertama itu bentuk pulsa, turunan keduanya adalah bentuk seperti ini. Seperti jarum seperti ini. Nah, profil citra lain, tepi citra selain tanjakan ada tepi garis, tepi undakan, atau tepi atap seperti ini. Ini macam-macam tepi ya yang pada citra. Nah, seperti itu. Oke. Nah, contoh misalkan ya. Suatu citra dengan matrik 4x6 berisi nilai seperti ini ya. 168, 168, 168, 000, 168. Nah, ini ada dari sini aja udah bisa kelihatan bahwa ada dua daerah pada citra yang memiliki nilai intensitas yang berbeda sangat drastis ya. Dari 168 ke 0 kan drastis sekali. Dan ini homogen ya, 168 semua, 168 bagian kiri semua, bagian kanan 0 semua. Nah, ini pada citra ini sangat mudah ya untuk di segmentasi atau deteksi tepi. Namun ada juga citra yang distribusi pikselnya itu tidak berbeda secara drastis. Jadi ada apa namanya? Gradasi ya dari 168 terus mengecil dari 138, 87, 30 dari 0 ya. Ini kan tidak tegas seperti itu perbedaannya, tapi dia proporsional turunnya seperti itu. Nah, mungkin gambarnya seperti ini. Kalau seperti ini ya tegas kan, langsung dari hitam ke putih. Kalau ini kan dari hitam gelap, terus agak cerah, abu-abu, kemudian putih. Nah, ini tepinya mana? Nah, tepinya perlu kita tentukan tepinya mana dari dua batas ini, karena dia tidak tegas batasnya. Ini tepi tanjakan, ini undakan ya. Ini undakan, ini tanjakan. Tanjakan yang tadi nanjak seperti ini ya, ini tanjakan. Kalau undakan kan dia tegas. Ini 1, ini 0, putih, hitam. Kalau ini kan hitam, agak cerah, agak abu-abu, agak putih gitu kan, nanjak. Seperti itu. Operator gradien ya. Pada tepi itu
didefinisikan seperti ini. Jadi gradien X dan Y atau gradien baris dan kolom dan baris. Vektor dari gradien ini nanti akan kita gunakan adalah akar Gx kuadrat plus Gy kuadrat. Kalau order 2 berarti ini dx kuadrat ya plus ini sorry bukan order 2 ini Gx itu adalah turunan pertama ya Bang. Gradien operator gradiennya adalah turunan pertama ya, dikuadratkan. Kalau ini adalah yang order kedua ya, turunan kedua di sini. Oke. Nah, sekarang operator Robet. Robet ini menggunakan filter atau kernel 2x2 ya. Di sini karakteristik Robet ini adalah komputasi cepat. Cuma kelemahannya di sini juga mudah terpengaruh oleh draw atau noise. Kemudian Robet juga memiliki tanggapan lemah terhadap tepi. Artinya kalau tepinya tidak tajam seperti tadi gradasi ada gradasinya itu operator Robet kurang bagus. Kalau tepinya tajam tadi seperti tanjakan, tepi tanjakan itu operator Robet bisa dipakai ya, masih bisa dipakai. Nah ini kernelnya ini ya 1 0 0 1 min 1. Ini letak kernelnya ya, ini pusat kernelnya X dan Y ini di sini ya. X dan Y, X ya, baris koma kolom. Kemudian ini adalah kolomnya plus 1, X plus 1 ini kolom plus 1. Ini adalah Y plus 1 ini baris plus 1. Kalau ini adalah Y plus 1, X plus 1. Ya, jadi kolom nambah 1, baris nambah 1, kolom nambah 1. Pusatnya ini ya, yang pojok kiri. Ini juga sama ya, ini gradien X, gradien arah kolom, ini gradien arah baris ya. Ini arah baris, ini arah kolom ya. Seperti itu. Baru kemudian kita kenakan rumus tadi akar Gx kuadrat plus Gy kuadrat ya. Gx kuadrat di sini berarti yang nilai ini nih aja. Z1 kurangi Z4 dikuadratkan. Ditambah Z3 kurangi Z2 kuadratkan. Kemudian Z1 sendiri letaknya di mana? Letaknya Z1 adalah Y, X, Z2 adalah Y, X plus 1, Z3 adalah Y plus 1, X, Z4 adalah Y plus 1, X plus 1. Ya, ini penting ya letaknya. Baru kemudian kita bentuk fungsi Robet ya. Ini Robet, ini satu inputan F. Sama, kita ukur size-nya dulu, dimensi citranya. Kemudian kita ubah tipe datanya menjadi double ya, supaya ada proses aritmatik di sini. Kemudian dioperasikan baris dan kolomnya ya. Mulai dari baris pertama, kolom pertama ya, juga baris terakhir di sini. Baris terakhir ini apa? M-1. Jadi baris terakhir itu letaknya pada posisi baris sebelum baris terakhir ya. Nih perulangan nih mau M-1. M itu banyaknya baris. M-1 berarti letaknya pada baris sebelum baris terakhir ya. M-1. Ini juga N-1. Kenapa M-1 dan N-1? Ya tadi. Dan ini kenapa 1? Bukan 2. 1. Karena tadi ya kernelnya. Anda lihat kernelnya. Robet kan kernelnya 2x2. Dan pusatnya ada di sini, kiri. Ketika kita operasikan ke sebuah citra, matriks citra, ini kan berarti kernel ini harus berada di pertama ya, pojok kiri atas. Agar supaya seluruh kernel ini masuk ke dalam matriks citra. Maka berarti kan kita operasikan mulai dari kolom baris pertama, kolom pertama. Ketika kernel ini digerakkan ke kanan ya, ke arah kolom penamaan kolom ya, sampai kolom terakhir di sini, maka Anda lihat pusat kernelnya letaknya ada di kolom sebelum kolom terakhir. Ini kolom terakhir misalkan ya, sebelah kanan ya kolom terakhir. Pusat kernelnya kan ada di N-1 ya. N itu banyaknya kolom. N-1 di sini.
Demikian juga kalau di bawah, ke bawah, maka pusat kernelnya adalah ada letaknya di baris, di mana baris ini adalah baris M-1. Ini baris terakhir, ini baris M-1 ya, M-1. Sehingga untuk perulangan di sini nilai awalnya adalah 1, nilai akhirnya adalah untuk baris M-1, untuk kolom adalah N-1 juga. Baru kemudian dikenakan operasi korelasi pada citra dan kernel tersebut, yaitu dengan berdasarkan tadi rumus akar Z1 ini ya, F Y, X kurangi, karena dia min 1 ya, min 1 kurangi ini sebenarnya satu kali ini ya, satu kali nilai piksel pada posisi ini. Kemudian ini min 1 kali nilai piksel pada posisi ini dikuadratkan. Ini adalah operator tadi operator apa ya? Operator kolom ya kalau nggak salah ya. Gx itu operator kolom ditambah operator baris ini. Ini GY ya, GY ini operator baris. Operator baris seperti itu. Yang tadi yang saya sebutkan di sini. Nah, yang ini. Baris ini baris Z3 kurangi Z2. Berarti Z3 ini rumusnya kurangi Z2 ini rumusnya. Kuadratkan. Seperti itu. Nilai ini, akar ini hasilnya nanti dimasukkan ke keluaran Gx di sini. Gx ini keluarannya. Gx, Y. Posisinya letaknya sesuai dengan ini ya. Misalkan X1, Y-nya 1 berarti ini 1,1. Jadi pada pixel 1,1 akan diisi nilai korelasi ini. Kemudian dia pindah kolom kedua. Kolom kedua, baris pertama, kolom kedua. Berarti ini 1, ini 2. Baris pertama, kolom kedua, nilainya berapa operasinya. Pindah lagi, maju lagi kolomnya menjadi 3. Ini barisnya tetap 1. Dan seterusnya. Penggunaannya ini ya, panggil robet. Ini fungsinya ya. Seperti itu. Hasilnya seperti ini ya. Ini citranya ya. Ini objeknya. Ini terbelakangnya homogen hitam ya. Hasilnya seperti ini. Oke, private ini untuk mempercepat komputasi, bagian yang bernilai 0 tidak diproses. Oleh karena itu perhitungan operasi private menjadi ini ya. Square ini rumusnya ya. Sama ya. Gx kuadrat ditambah Gy kuadrat ya. Gx itu operator gradien arah kolom, Gy adalah operator gradien arah baris ya. Cuma kernelnya beda, kernelnya ada 3 kali 3, kernel 3 kali 3. Ini posisinya ya, letaknya. Jadi X, Y berarti pusatnya di tengah sini. Ini X, ini Y. Masing-masing akan punya alamat ya, alamat posisi yaitu misalkan 1 di sini berarti dia Y-1, X-1 di sini Z1. Kalau ini Z2 berarti Y-1, X, dan seterusnya. Dan Anda memasukkan nilai yang 1 yang tidak bukan 0 ya. Ini 1, 1, 1, min 1, min 1. Nah, ini saja. Nah, ini rumusnya ini dimasukkan di sini. Nah, itu ya. Kemudian buat fungsi private. Fungsi private sama ukur dimensinya, ubah ke tipe data double, kemudian buat template ya citra luaran yang berupa matrik 0 dengan dimensi M kali N, N, N ya. Nah, ini perulangan baris dan kolom ya. Cuma batasannya dari sini adalah mulai dari 2. Ini M-1, ini N-1. Ini baris 2, kolom 2. Kenapa? Ya lihat kernelnya, Anda lihat kernelnya. Jika kernelnya diletakkan pada posisi awal ya, di pojok kiri atas, maka sedemikian ini kernel masuk ke seluruh citra sehingga pusat kernel ini ya, pusat kernel ini itu terletak pada baris kedua, kolom kedua pada citra. Ya, sehingga operasi pixel itu dimulai dari baris kedua, kolom kedua, terus digeser ke kanan terus sampai kolom terakhir. Nah, kolom terakhir ini letaknya kolom terakhir misalkan di sini, maka pusat kernelnya kan letaknya pada N-1 ya. Ini kalau misalkan N ya, ini N berarti ini N-1 seperti itu.
sama dengan baris ya. Baris juga M-1 dari 2 ke M-1 ini kolom juga dari 2 ke N-1. Kemudian proses korelasi ya, proses korelasi pada kernel private seperti itu. Baru kemudian citranya diubah menjadi tipe data Win8 lagi. Ini private. Contoh RGB to gray, kemudian panggil private. Nah, hasilnya seperti ini. Ini private. Ini kelihatan lebih tebal kan? Tepinya lebih tebal ya dibandingkan yang private robet ya, dibandingkan robet ya. Ini coba fungsi deteksi digunakan mengamati cadar. Oh, ini kalau misalkan kita mau mengamati fungsi operator gradien pada kolom pada arah kolom ya, ini untuk melihat operasi gradien pada arah kolom itu seperti apa. Kolom seperti ini ya, tidak semuanya karena dia kalau operator tepi kan operator gradien baris dan operator gradien kolom ya, dikuadratkan seperti itu, di akar kuadrat. Sobel lebih sensitif terhadap tepi diagonal daripada tepi vertikal dan horizontal. Ini sobel yang 3 sobel. Hal ini berbeda dengan private yang lebih sensitif terhadap tepi vertikal dan horizontal. Jadi bedanya kalau sobel itu lebih sensitif terhadap tepi diagonal, kalau private lebih pada tepi vertikal dan horizontal seperti itu. Ini kernelnya ini ya, kernelnya ini. Kernel sobel. Kemudian fungsinya ini sama ya, ukur dimensi citra, kemudian ubah variabel citra tipe datanya menjadi double karena akan diproses aritmatika. Buat template matrik 0 ya atau 0 sebesar citra, itu ukuran citra. Jadi buat template-nya dulu, baru kemudian dioperasikan. Ini for Y sama dengan 2 sampai N M-1 ini adalah untuk perulangan baris, ini untuk kolom. Nah, ini rumus tadi gradien operatornya untuk sobel ya. Square berarti akar kuadrat dari operator baris tambah operator kolom dikuadratkan. Lalu setelah proses selesai, kembalikan ke tipe data Win8. Caranya dipanggil sobel ya, ini image RGB to gray, misalkan ini adalah RGB jadi grayscale dulu. Baru kemudian panggil sobel. Nah, hasilnya seperti ini ya kalau sobel. Tepi-tepinya kelihatan seperti ini. Frecen, ya ini Frecen GX sama GY-nya ini ya, kernelnya. Ya sama persis seperti tadi ya, bedanya ada di sini aja. Kalau for Y sama 2 M-1, for X sama dengan 2 sampai N-1 itu jika kernelnya 3 kali 3 itu sama semua. Kecuali kernelnya tadi 2 kali 2, berarti dari 1 ya tadi. Dari 1 kalau yang 2 kali 2. Ini dari rumus akar GX kuadrat plus GY kuadrat ini. Dari kernel ini GX kuadrat plus GY kuadrat. Yang selain 0 ini dimasukkan rumus-rumus ini, rumus posisi kernelnya. Seperti itu ya. Oke. Ini tinggal dipanggil, hasilnya seperti ini ya. Frecen. Perlu diketahui bahwa hasil dari gambar tersebut masih berada pada skala Kabuan ya. Jadi hasil operasi tepi masih berada pada skala Kabuan. Untuk menjadi biner maka perlu thresholding atau pengembangan. Ini contoh operator robet, ini private. Ini sobel, ini Frecen ya. Ini bedanya hasil operasi deteksi tepi ya. Antara 4 operator. Kemudian ini contoh pengembangannya. Ini hasil deteksi tepi masih dalam grayscale. Kemudian ini diambangkan thresholding dengan nilai ambang 20. Jadi citra biner seperti ini. Ini 0101. Kalau ini masih grayscale. Kemudian operator langsung ke Laplacian LOG ya, LOG aja deh. LOG ya, Laplacian of Gaussian ya. Mana?
operatornya nih ya. Ini operatornya. Ya kita gunakan langsung saja. Ini operatornya nih kan nggak ada X sama YX ya. Kalau Laplacian of Gaussian ya. Jadi langsung operator ini satu operator di sini. Tidak ada operator baris dan kolom, tapi satu operator berarti masuk bisa Anda gunakan fungsi deteksi yang di awal tadi sudah kita create. Kita definisikan dulu kernelnya, masukkan ke fungsi deteksi seperti itu. Hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian mana lagi ya? Definition of Gaussian nanti dibaca sendiri aja. Operator Kenny. Kenny itu adalah jenis operator deteksi tepi yang paling optimal. Algoritma ini memberikan tingkat kesalahan yang rendah, melokalisasi titik-titik tepi, jarak piksel tepi yang ditemukan, deteksi, dan tepi yang sesungguhnya sangat pendek. Jadi sangat pendek lah ya. Kemudian dan hanya memberikan satu tanggapan untuk satu tepi ya. Satu tanggapan untuk satu tepi. Jadi piksel tepinya yang satu. Jadi ini bagus, paling optimal lah ya, di antara deteksi tepi yang lain ya. Prewitt, Sobel, Fredchen, atau satu lagi Robert ya. Di deteksi TNI ada 6 langkah ya. 6 langkah ini. Nah, langkah pertama adalah pemfilteran, penapisan citra menggunakan filter Gaussian di sini ya. Menggunakan filter Gaussian, ini filter Gaussiannya menggunakan ini. Kedua itu adalah melakukan penguatan pada tepi ya. Edge strength ini digunakan untuk menguatkan bagian tepinya. Digunakan apa? Operator Gaussian. Selanjutnya gradien citra dapat dihitung melalui rumus ini. Gradien citra. Ketiga, menghilangkan arah tepi menggunakan rumus menghitung arah tepi menggunakan rumus arcus tangen GY, GX. Keempat, menghubungkan antara arah tepi dengan sebuah arah yang dapat dilacak secara dari citra. Kemudian yang kelima adalah menghilangkan non maksimum tepi yang non maksimum ya dihilangkan. Menghilangkan piksel diatur menjadi 0 dan yang tidak dianggap sebagai tepi. Jadi menghilangkan piksel yang tidak dianggap sebagai tepi. Langkah 6 baru proses histerisis ya. Langsung saja. Di sini menggunakan fungsi metret bisa ya, ada fungsi detektor Kenny, tepi Kenny. Atau Anda nanti bisa mengcopy paste ini ya, script programnya untuk Anda gunakan sendiri. Jadi detektor topik ini ada ambang batas dan ambang bawah untuk histerisis tadi ya. Di histerisis kan ada ambang atas dan ambang bawah di sini kalau nggak salah. Ini T1 dan T2 ya. Jadi Anda ketika menggunakan detektor topik ini menentukan nilai ambang bawah dan atas. Ya. Anda ini aja. Ini dari 6 langkah tadi ini ya codingannya. Ini urutan ya. Ini histerisis terakhir ya. Histerisis terakhir. Pengembangan. Panggil aja nih. Kenny, fungsinya panggil, image-nya ini tepi bawah, tepi atas. Nah, seperti itu. Hasilnya, ini per proses ya. Ini nggak semua prosesnya, ada 6 prosesnya, hanya berapa prosesnya. Ini efek Gaussiannya ya, filter Gaussian, ini besaran gradien ya. Kemudian untuk penghilangan non maksimum dan baru histerisis menjadi citra deteksi tepi ya. Seperti ini. Zero crossing nggak usah, kemudian pengembangan ya, kita nanti baca sendiri yang sebelum yang belum sempat saya terangkan. Pengembangan mana ya? Thresholding. Langsung ke thresholding, nanti baca sendiri. Mana thresholding? Pengembangan atau thresholding. Segmentasi yang paling sederhana dilaksanakan dengan menggunakan ambang intensitas ya. Nilai yang lebih kecil daripada nilai ambang diperlakukan sebagai area pertama dan nilai yang lebih besar sebagai area kedua ya. Biasanya untuk memisahkan objek dan latar belakang seperti itu. Biasanya definisi ini untuk mendefinisikan pengembangan dwi-aras ya. Jadi daerah dua arah ya. Daerah pertama, daerah kedua, objek dan latar belakang ya. Rumusnya ini ya.
Jika nilai intensitas pikselnya itu kurang dari lebih besar atau sama dengan nilai ambang, maka nilainya satu. Satu tuh putih ya. Jika nilai intensitas piksel pada titik y, x itu kurang dari nilai ambang, maka nilai pikselnya di set 0 atau hitam. Ya. Contohnya ini ya, contohnya misalkan proses nilai ambang untuk mendapatkan nilai ambang itu mana? Oh, ini contohnya ya. Contohnya misalkan ini citra daun pada latar belakang seperti ini. Kalau kita lihat histogramnya, ini bisa kita lihat citra daun ini kan lebih gelap. Berarti citra daun ini seperti ini. Ini kelompok piksel yang memiliki citra daun. Kalau dari sini itu lebih putih ya, lebih cerah. Ini adalah kelompok latarnya ya, latarnya mulai dari sini ke sini ya. Kita bisa mengembangkan dari titik 100 ini sebenarnya. Berarti memisahkan antara latar belakang bukan memisahkan antara objek dengan latar belakang yang putih di sini. Ya. Misalkan ini 100 ya, 100 kita kasih nilai fungsi ambang di sini ya. Tinggal ini aja sama ya. For i untuk baris, ini untuk kolom. Jika nilai intensitas piksel ini kurang dari sama dengan T. Oh, ini lebih besar harusnya. Lebih besar dari sama dengan T ini ya, sorry. Harusnya lebih besar atau sama dengan T, ya, maka dia akan sebentar. Kurang. Kalau kurang dari nilai threshold. Nilai dari kurang dari nilai threshold. Misalkan 100, kurang dari 100 itu sebentar, tadi rumusnya apa? 1 itu lebih besar sama dengan nilai threshold ya. Ini lebih besar nilai threshold. Masalahnya di sini objeknya lebih gelap sih ini ya, gelap. Ini latar belakangnya putih sih. Berarti di sini coba kita lihat logika ini. Nilai intensitasnya kurang dari sama dengan T ya, kurang dari sama dengan T, maka di sini di set nilai intensitas piksel citranya itu 0 ya. Harusnya kurang dari 100 itu adalah objek kan ya. Kurang dari 100 kan objek. Harusnya ini jadi putih ya. Harusnya jadi putih ini. Mana hasilnya ini? Harusnya kan jadi putih seperti ini ya. Berarti kalau kurang dari sama dengan T, ini harusnya 1 putih. Kalau lebih besar atau selain ini ya, berarti kan lebih besar ya, lebih besar dari nilai threshold, berarti 100 ke atas di sini ya, 100 ke atas berarti kan putih ini. Ini menjadi putih ini ya, misalnya bisa ini latar belakangnya, ini artinya nilai threshold di atas 100, ini latar belakang jadi hitam. Gambarnya jadi hitam, berarti 0 ya. 0 di sini hitam 0. Ini harusnya 0, ini 1 kebalik. Ini 1, ini 0 ya. Baru hasilnya seperti ini ya. Ini nilai threshold. Pengembangan threshold. Kemudian ada fungsi literatif tadi ya, fungsi literatif ini ya. Nilai ambang ini sebenarnya mencari nilai ambang sebenarnya. Nilai ambang yang kita tidak melihat dari histogram. Jadi dia otomatis mencari nilai ambangnya. Misalkan dipanggil nilai literatif dari citra dimasukkan ketemu nilai thresholdnya sekian, baru masukkan ke fungsi ambang untuk melihat hasil thresholding dengan nilai ambangnya 130. Hasilnya seperti ini. Pengambangan lokal dan global ya. Kalau lokal itu sebentar. Ini global ya. Ambil nilai ambang bergantung hanya pada satu nilai aras kabuan ya, VY, X. Pengambangan disebut sebagai pengambangan global. Dalam hal ini, semua piksel dalam citra akan ditentukan oleh satu nilai ambang T. Jadi, hanya satu nilai ambang T. Ya. Global seluruh citra dalam permukaan citra ini. Pengambangan lokal, kalau nilai T hanya bergantung, itu T bergantung pada F, Y, X, dan
GY, X dengan GY, X menyatakan properti citra lokal pada titik Y, X. Dalam hal ini, properti citra lokal dapat diperoleh melalui statistik, misalkan rata ketenggagaan. Dengan kata lain, nilai ambang untuk setiap piksel ditentukan oleh nilai tetangga piksel. Jadi ini tidak secara global, hanya terbatas pada area tertentu ya, atau pengembangan lokalnya. Pengembangan aras jamak artinya apa? Nilai thresholdingnya lebih dari satu ya. Aras jamak itu lebih dari satu kan. Jadi nilai thresholdingnya lebih dari satu. Misalkan Anda ingin memisahkan, mensegmentasi beberapa objek ya, ada persegi panjang, ada lingkaran, segitiga, ada tanah panah. Nah, ini perlu apa? Perlu ada dua nilai threshold karena dia kan warnanya tidak hanya dua kan. Latar belakang hitam, kemudian objek segitiga putih, panahnya ini agak putih, ini abu-abu, ini agak abu-abu cerah kan beda warna. Kalau ingin mensegmentasi suatu objek di sini ya, berarti harus ada dua threshold yang ditentukan seperti ini. Nah ini objek lingkaran. Nah ini objek lingkaran. Objek kotak ini ya, di threshold 2 seperti ini. Seperti itu ya. Jadi nanti akan bisa kita dapatkan, nah ini nilai threshold seperti ini ya. Ini thresholdnya. Nah, tapi harus lihat ini ya, harus lihat histogramnya dulu ya. Baru kemudian nilai thresholdnya dapat kita tentukan. Untuk memisahkan ini lingkaran jadi putih dan hitam kan. Kalau sudah di threshold mesti menjadi biner, gambar biner putih dan hitam. Ini segitiga, ini persegi panjang, ini tanda panah, ini tanda panah, sama segitiga. Ini dua threshold panah dan segitiga. Berarti kalau itu berarti di thresholdnya di sini dengan ini nih, ini dengan ini kan. Berarti segmentasi dua objek di sini. Ini objek panah dan segitiga di sini. Ini panah segitiga. Berarti thresholdnya letaknya di sini dan di sini. Seperti itu. Oke, metode OPSU. Metode OPSU ini metode yang sering digunakan untuk menentukan nilai ambang secara otomatis tanpa melihat histogram. Jadi kita nggak perlu melihat histogram. Jadi kalau ada gambar, kita ingin melakukan pengembangan atau thresholding, ya udah nilai thresholdingnya berapa? Pakai metode OPSU. Langsung saja nih saya terangkan ini aja deh. Nanti Anda baca di sini aja. Ini fungsi OPSU-nya ya, yang ada di buku ini bisa Anda copy paste atau menggunakan fungsi MATLAB ya ada. Fungsi MATLAB-nya adalah graystrace dengan citranya adalah grayscale ya tentunya. Ini graystrace itu threshold untuk menentukan nilai ambang dengan metode OPSU. Ini adalah ada fungsi untuk graystrace. Setelah dapat graystrace itu baru kita masukkan ke fungsi pengembangan ya. Ya kan? Dapatnya nanti kayak gini, T sama dengan berapa. Oke. Saya kira cukup ya untuk materi kali ini. Mungkin yang lain Anda bisa baca sendiri ya, masih banyak di sini. Beberapa adalah ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa Anda diskusikan dengan saya. Kalau bisa saya jawab, nanti kan saya jawab seperti itu. Ya, ini menarik ya, karena teori algoritma, praktek dari sisi program. Mengapa ini penting? Supaya membentuk pola pikir Anda dalam melakukan pemrograman pola citra di MATLAB ini. Ini penting sekali nih, memahami alur pemrograman seperti ini. Kalau bisa Anda copy paste kemudian Anda pelajari programnya itu. Ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan?